Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan membahas tafsir surat Ali Imran ayat 7, 8 dan 9. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu kitab, yang dimaksud di sini adalah Quran. Minhu ayatum muhkamat, di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, jelas. Hunna, itulah ummul kitab, itulah pokok-pokok dari kitab. Dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar. Diartikan sini samar. Jadi mutasyabihat itu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kesamaran pengertian bagi kebanyakan orang, kecuali orang-orang yang berilmu. Maka barang siapa yang menjumpai ayat-ayat mutasyabihat itu, maka dia akan mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Faham sampai sini? Oke. Jadi untuk menjadi seseorang yang berilmu itu, dia tidak boleh hanya mengetahui satu ayat saja yang membahas tentang suatu pokok masalah, tapi dia harus mengetahui banyak sekali. Oke. Sebagai contoh, Ali Imran itu adalah surat yang di konteksnya adalah umat Nasrani. Jadi di dalam Quran kita bisa menjumpai ayat yang menyatakan bahwa Isa itu adalah ruh dan kalimat Allah. Isa itu adalah ruh dan kalimat Allah. Ini saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana posisi kita dalam hal ini? Kalau gitu orang Nasrani betul dong, Isa itu adalah Allah. Nah, ketika kita menjumpai ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat samar seperti ini, kita kembali ke ayat-ayat muhkamat seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Jadi kita kembali ke firman Allah bahwa in huwa illa abdun an'amna alaih. Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat, atau dalam kurungan kenabian. Dan juga firman-Nya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ini kita jumpai dalam surat Ali Imran ayat 59, sedangkan yang sebelumnya ada Az-Zukhruf 59. Nah, ini adalah contoh-contoh. Dan ketika kita membahas tentang ayat-ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, kita harus membicarakannya di kalangan yang orang-orang berilmu. Tidak bisa umpamanya ada orang yang datang tanpa dasar ilmu atau membahas tentang topik-topik besar seperti ini. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya itu condong kepada kesesatan, mereka itu mengikuti
yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Sama seperti Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir. Begitu juga dengan Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat. Karena kehidupan kita ini, kehidupan yang pertama ini adalah penuh dengan ujian. Nah, orang yang condong kepada kesesatan, mereka akan pakai mutasyabihat karena bisa diartikan banyak makna. Kemudian dengan ini mereka mencari-cari fitnah dan menggunakan takwil-takwil yang suka-suka mereka. Itulah kenapa terjadi umat kita berpecah menjadi 73 golongan seperti hadis terkenal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasyikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan tidak mengetahui penjelasan tentang ayat-ayat mutasyabihat itu melainkan Allah dan warrasyikhuna, orang-orang yang mendalam ilmunya. Di sini disebutkan Allah dan orang-orang yang berilmu. Di sini Allah memuliakan orang-orang berilmu. Mereka berkata, kami beriman kepada semuanya ini yang muhkamat dan mutasyabihat, dan semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang mempunyai akal. Jelas sampai sini? Ayat-ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu diturunkan sebagai ujian buat kita, dan kita diminta untuk belajar mendalami ilmu agama ini supaya kita tidak tersesat dan disesatkan oleh orang-orang yang memanfaatkan hal ini. Banyak sekali, saya hanya memberikan contoh yang sesuai dengan konteks Ali Imran tentang tentang kaum Nasrani. Saya lanjutkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami sudah Engkau tunjuki kami, dan berikanlah untuk kami dari sisi Engkau rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi orang-orang yang berilmu itu tidak hanya mengandalkan ilmunya untuk selalu lurus dalam agamanya, tapi dia juga merendahkan hati dan meminta kepada Rabb-Nya untuk selalu menunjukkan kepada jalan yang lurus, tidak tersesat, tidak terkalahkan oleh syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh manusia yang menggelincirkan manusia. Kalau orang yang berilmu itu saja sampai seperti itu, bagaimana orang yang tidak berilmu, yang tidak mau menginvestasikan waktunya untuk mencari ilmu? Tentu dia tidak akan tahu bahwa dirinya sudah salah, sudah tersesatkan oleh orang lain.
Paham sampai sini? Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan padanya. Hari pembalasan tidak ada keraguan padanya untuk orang-orang yang berilmu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah menyalahi janji-janjinya. Itu saja untuk tafsir Ali Imran 789. Penting sekali untuk diingat, dalam Quran ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Bagaimana kita tahu? Cari ilmu. Kalau kalian tidak mau mencari ilmu, kalian akan tersesat. Selepas itu bergeserlah keislaman kita tuh. Seperti yang kita sudah bahas di Al-Baqarah, Bani Israel tuh dulunya muslim yang baik. Bergeser jadi orang munafik, akhirnya kafir. Pertahankan iman kalian, sama-sama menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.